karena nggak mau serius-serius, saya pengen lihat dari POV-nya Wamenlu. Sebenarnya di konteks mana Pak Presiden itu handover tugasnya ke Menlu maupun Wamenlu? Kan ini pengalaman, jadi nggak serius. Tapi Jadi dijalani oleh Pak Wamenlu. misalnya saya kan di apa namanya di dunia Islam ya. Ya. Dan secara spesifik dunia Islam ini sebenarnya target kita ini ada dua. Satu, meng-attract lebih banyak investasi ke sini, dan yang kedua, integrasi sosial politik yang lebih kuat dengan dengan dunia Islam ini ya. Misalnya kalau Anda melihat dalam perjalanan, paling tidak dalam portofolio saya ya, ada bagian yang saya terlibat secara pribadi sangat kuat, ada bagian yang saya tidak terlalu terlibat secara pribadi, tapi ada dalam keseluruhan portofolio saya. Misalnya kalau Anda melihat hubungan dengan Turki ya, trade kita ini berkembang secara relatif baik dengan Turki, juga dengan Mesir, juga dengan Arab Saudi, dengan Emirat, dan juga dengan Turki, iya kan? Beberapa negara yang menjadi fokus presiden karena ini kawasan, beliau memahami bahwa ini akan menjadi pusaran konflik. Dan di satu sisi kita mesti punya andil dalam proses mendorong kawasan ini berubah dari zona konflik menjadi zona pembangunan. Satu sisi sebagai istilahnya cita-cita diplomasi kita ke arah itu. Tapi situ lain kita ingin menjadikan mereka sebagai strategic partners kita dalam pembangunan. Di samping memperkuat ikatan identitas kita bersama. Sebagiannya saya terlibat secara sangat teknis sekali, sebagiannya saya tidak terlibat, tetapi sebagai arah keseluruhan, Presiden sendiri mempunyai arah itu. Gitu. Dan dalam prosesnya Bapak tadi bilang, dalam proses yang rapi pasti ada kendalanya, fleksibel pun sama demikian. Maka dari itu kritik pun kan tidak terhindarkan, ada banyak kritik muncul dari berbagai lapisan masyarakat, tidak bahas orang per orang, tapi kritik itu kan muncul dari juga kepedulian atau care terhadap apa yang jadi ekspektasi masyarakat. Pemerintah tuh menanggapi kritik yang datang seperti apa sih Pak Anies? Apakah defensif bahwa merasa ini sudah dilakukan semaksimal mungkin? Apa membuka keran kritik itu dan bagaimana kalaupun iya? Pada dasarnya sih saya tumbuh terlibat dalam politik di era demokrasi ya. Jadi tidak ada yang istimewa bagi saya dari semua kritik-kritik yang sedang terjadi. Di era Pak Ibu Megawati kritik seperti itu kencang, di era Pak SBY juga sama kencengnya, di era Pak Jokowi juga sama kencengnya, sekarang juga sama kencengnya. Tidak ada hal yang terlalu istimewa, dan menurut saya itu menandakan bahwa sistem demokrasi kita bekerja dengan baik. Itu maknanya. Itu maknanya bahwa kalau Anda melihat misalnya dalam 2 hari terakhir ini 4 orang anggota kabinet misalnya ditahan, iya kan? Ya. Itu artinya apa? Itu ada keseimbangan institusional, ya kan? Bahwa cabang eksekutif ini bisa sangat powerful, tetapi itu tidak akan mengurangi sifat lembaga yudikatif untuk juga menjadi powerful, iya kan? Ya. Siapa yang bisa nyangka kan? Yang seperti itu kan? Ini artinya apa? Sistem ini bekerja, dan sistem ini dia mempunyai dinamika menciptakan check and balances dengan sendirinya gitu loh. Jadi pada dasarnya kritik ini baik-baik saja semuanya kalau begitu. Dan jawabannya juga adalah bagian dari pertanggungjawabannya seperti itu. Nanti ada kritik lagi dan seterusnya. Menurut saya itu situasi dialektis seperti itu adalah tanda dinamika sosial yang bagus, yang sehat. Itu menurut saya tanda bahwa sistemnya itu bekerja dengan baik. Dan ini juga berarti bahwa di luar dari cabang legislatif, cabang eksekutif dan yudikatif ini, civil society juga bekerja dengan baik, iya kan? Menyampaikan peran kritiknya dan meluruskan pemerintah secara terus-menerus. Itu pertanda bagus menurut saya gitu loh. Dan bagaimana agar substansi kritiknya ini betul-betul didengarkan pemerintah, bukan fokus pada caranya tidak sopan, caranya tidak sesuai etika. Nah, bagaimana mendudukan ini agar memang substansinya diserap, civil society didengarkan, dan diplomasi juga berjalan dengan baik? Kan pada dasarnya kita juga tunduk kepada basis kultural kita sendiri. Apa yang dianggap sopan di satu negara mungkin tidak sopan di negara yang lain. Menurut saya cita rasa seperti itu fleksibel sajalah kita menilainya gitu loh. Kita tidak perlu terlalu serius dari sisi cita rasa itu.
orang-orang di sini yang punya pendidikan di barat atau besar di barat misalnya begitu pulang, mungkin dia akan bicara lebih belak-belakan dan seterusnya, iya kan? Orang-orang yang tumbuh di sini mungkin akan mempertahankan substansi dan kesopanan sekaligus. Menurut saya sih itu biasa saja lah dulu. Jadi tidak ada yang terlalu, menurut saya tidak ada yang terlalu istimewa di situ ya. Itu karena hal-hal seperti itu kembali kepada soal cita rasa budaya. Gitu. Tapi secara umum overall dalam perspektif, kalau kita dalam perspektif kenegaraan, dalam perspektif sistem, ini menandakan bahwa demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Iya kan? Ada orang mengkritik terbuka presiden dan seterusnya, menghina dan seterusnya dan seperti itu, ya kan? Sehat seperti itu. Pasti ada yang sisi emosi yang kalau kita anggap ya tidak sopan juga ya kayak begitu. Ada orang yang memandang seperti itu dan seterusnya. Ya. Tapi ya itulah masyarakat itu. Iya kan? Dan itulah fungsi check and balances. Iya, itu fungsi check and balances seperti itu. Gitu.